percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Mungkin banyak yang nyinyir karena ini memang salah satu kelemahan daripada elit Indonesia adalah tidak percaya diri, ya kan? Suka melihat kawan susah melihat kawan senang. Ini sifat kita, harus koreksi diri, ya. Sifat mungkin terlalu lama kita dijajah, ya kan? Jadi kita merasa rendah diri. Pemerintah mentargetkan adanya kenaikan ekonomi sebanyak 8%. Lantas bagaimanakah tanggapan dari Pak Nurdin terkait dengan adanya target pencapaian ekonomi 8% jika kita melihat kondisi ekonomi di Indonesia saat ini, Pak? Ya, bagus sekali pertanyaannya, Mbak Pratio ya. Jadi begini, kalau kita mau menaikkan 8% itu, targetnya Pak Prabowo menaikkan itu, hanyalah dengan mendapatkan investasi sebanyak kira-kira sekitar 13.000 triliun per 5 tahun ini, ya 5 tahun itu. Jadi dibagi dengan 5 tahun per tahun sekitar 2.500 lah itu, 2.500 triliun. Apabila itu dicapai, pembangunan daripada infrastruktur untuk mendapatkan akses kepada sektor-sektor produksi, kemudian membangun daripada Kementerian Pangan sesuai dengan Astacita, dan juga membangun daripada UMKM, itu semua investasi itu dikerahkan ke sana. Apabila itu dikerahkan, berarti menampung tenaga kerja dan meningkatkan daripada pendapatan negara. Sehingga nanti masyarakat itu tidak sebenarnya perlu lagi dikhususkan untuk makan bergizi gratis, karena mereka sudah bisa bekerja dan mendapatkan sesuatu. Nah, ini harus dicapai. Bagaimana caranya? Ya tentunya harus didukung oleh law enforcement juga, iklim usaha di Indonesia yang kondusif juga. Jangan sampai iklim usaha tidak berjalan. Jadi tidak ada korupsi, ya itu harus dihilangkan. Kemudian bagaimana penyediaan daripada tenaga kerja yang terampil. Nah, ini semua investasi itu dikerahkan ke sana. Setelah dikerahkan ini ke sana, ini akan menghasilkan daripada feedback yang didapat daripada peningkatan investasi itu, peningkatan pendapatan, dan Kementerian Pangan akan bisa terjadi. Berarti artinya harus ada investasi di berbagai sektor ya Pak? Seluruhnya. Lantas menurut Bapak, jika Bapak melihat terkait dengan keadaan ekonomi di Indonesia saat ini, bagaimana Pak? Apakah mampu Pak untuk mencapai 8% ataupun melampaui 8%? Kita harus optimis. Kan beliau menyatakan bahwa jangan lagi ada korupsi. Semua fokus untuk mensejahterakan rakyat. Bagaimana kita melakukan itu? Nah, sekarang bagaimana komitmen daripada masing-masing semua stakeholder bangsa Indonesia, dimulai daripada pembantu-pembantu presiden sesuai dengan visi misi Astacita yang dilakukan dan target 8% pertumbuhan ekonomi itu, supaya tidak ada lagi rakyat yang miskin. Ya, kita harus semuanya mati-matian harus mendukung itu. Dan juga melaksanakan daripada law enforcement yang benar. Jadi tidak ada lagi tebang pilih dan lain sebagainya. Dan kita harus fokus bagaimana masuk di investasi itu dan juga menjaga itu dan mencapai iklim yang kondusif, iklim yang di Indonesia, sehingga nanti masyarakat luar yang bisa memberikan dukungan, bantuan, investasi di Indonesia, mereka sudah percaya bahwa investasi mereka aman. Karena pemerintahnya sudah bagus komitmennya dan didukung oleh para pelaku dunia usaha yang profesional dan birokrat yang bersih, sehingga Indonesia menjadi subur dikunjungi oleh para investor asing. Dan mampu untuk dan mencapai investasi itu akan datang. Ya, baik. Ini menarik sekali. Saya ingin ke Mas Fitra. Mas, ini ada data. Tadi kan kita dari Pak Nurdin bahwa kita harus bisa optimis dengan berkolaborasi tentunya nantinya
investasi, para investor akan datang untuk berinvestasi sehingga kita bisa mencapai angka 8% bahkan lebih. Namun ini ada data dari Bank Dunia yang menyebutkan bahwa pertumbuhan Indonesia ini hanya bisa mencapai di angka 5,1%. Bagaimana komentarnya? Iya, jadi tahun 2025 ini memang tahun yang penuh tantangan ya. Jadi bagaimana bahkan Bank Dunia harus merevisi pertumbuhan ekonomi dunia ya, yang dari sebelumnya 3% menjadi 2,7%. Nah, salah satunya adalah berasal dari purwarupa kebijakan Trump. Trump ini belum terpilih saja kemarin atau baru kemudian terpilih di bulan November, itu sudah menghasilkan guncangan. Sehingga saya menyebutnya sebagai purwarupa dan ini kemudian bisa menimbulkan semacam disrupsi ya sepanjang tahun 2025 ini. Nanti kita akan bicara ke sana, tetapi kemudian kalau balik lagi ke target pertumbuhan ekonomi 8% sebagaimana yang tadi disampaikan juga oleh Pak Nurdin, ya hitungan saya untuk Bappenas ya, dan ini sudah ada dokumennya di RPJMN, 10.000 triliun untuk core infrastructures. Core infrastructures itu apa saja? Untuk water sanitation, water resources, ICT, energy, housing, dan juga transportation. Dua yang paling besar adalah yang pertama adalah energy 3.600 triliun, yang kedua adalah ICT 1.800 triliun. Nah, memang kemudian Pak Rosan kemudian menambahkan 3.500 triliun lagi untuk sektor-sektor yang lain, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Nurdin sekitar 13.000 triliun. Tapi oke lah kalau kita balik lagi ke core infrastructures itu yang bisa dipenuhi oleh domestik ya, paling cuma 3.000 triliun. Nah, jadi misalnya ya, untuk kebutuhan sektor perumahan yang tadi 3 juta, untuk tahun anggaran 2025 ini, itu kita cuma bisa bangun 257.000 rumah, yang mana itu 8,58% dari total keseluruhan 3 juta rumah per tahun. Nah, tapi itu bisa dipenuhi dengan cara apa? Salah satunya adalah kemarin Pak Hasim juga sudah menyampaikan bahwa ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, dan bahkan Saudi Arabia yang sama-sama beramai-ramai berbondong-bondong mereka menyatakan komitmennya akan membangun 7 juta rumah. Nah ini artinya external funding sini sangat krusial. Bagaimana tadi saya sampaikan 3.000 triliun maksimum domestik, karena kita nggak bisa lagi lebih dari itu ya. APBN kita sangat terbatas. Oleh karena kita butuh kemudian funding eksternal. Salah satunya kalau kita lihat bagaimana Pak Prabowo, kalau saya hitung-hitung, itu di luar negeri itu bisa 24 atau 25 hari. Itu bukan sekedar jalan-jalan, tapi kemudian untuk kemudian mendapatkan minat investasi ya. Bagaimana kemudian di awal ketika Pak Prabowo datang ke China, terus melanjutkan ke Amerika Serikat, Brazil, Peru, bahkan sampai yang terakhir India dan juga Malaysia, itu sudah menghasilkan komitmen investasi sekitar 19 sampai 20 billion US dollar. Nah ini suatu hal yang baru dari satu loop saja itu sudah menghasilkan 20 billion US dollar. Bahkan kemudian kalau misalnya kita bisa melihat Pak Prabowo melakukan ini secara cukup konsisten dan menjadi flagship dari Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo, yaitu outward looking policy. Pak Jokowi fokus kepada domestik ya, itu sudah 10 tahun terakhir. Tapi ternyata kita juga butuh ya external fundings yang mana itu yang dijalankan oleh Pak Prabowo. Dan itu menurut saya itu adalah cara untuk kemudian meningkatkan ya investasi kita untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% tadi gitu kan. Meskipun kemudian tantangannya tentunya masih sangat besar ya dan sangat signifikan, terutama dari sisi tantangan pendanaan tadi dari APBN yang juga sangat terbatas, dan juga tantangan eksternal yang mana tahun 2025 ini penuh dengan gejolak. Jadi saya rasa yang Bank Dunia 5,1% itu sebenarnya somewhat cukup baik lah ya, karena di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang justru anjlok dari sebelumnya 3% diprediksikan menjadi 2,7%, kita 5,1% ini kalau dari 2024 forecast kami itu 5,02%, artinya lebih tinggi kan, menjadi 5,1%. Dan by the way 5,1% ini kalau terjadi itu lebih tinggi dari rata-rata 10 tahun terakhir yang 5,07%. 5,07% kalau kita exclude data pandemi ya. Artinya ini adalah suatu progres lah. Kalau kita mencapai 8% kan, oh ya ini bukan Bandung Bondowoso ya. Jadi nanti harus ada loro jonggrang yang harus ditimpuk batu gitu kan. Tapi jadi artinya ini adalah suatu perjalanan panjang kita. Ya jadi 8% ini kalau saya lihat dari dokumen Bappenas bukan terjadi tahun 2025. Nanti mungkin nanti tahun 2027, 2028 atau 2009. Ya kita membangun fondasi lebih dulu lah. Berarti itu artinya angka 51% untuk Indonesia bukan hal buruk sama sekali ya Mas. Dan ini juga sesuai dengan program dari Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan untuk Asta Cita ada swasembada pangan. Dan ini juga bahwa untuk keterangan ini sudah didukung oleh Ketua Kadin. Dan untuk itu kita akan melihat dulu keterangan dari Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan. Kita harus swasembada pangan. Itu prioritas dasar karena situasi global. Perang besar bisa pecah setiap saat.
kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada energi mutlak. Kita bersyukur kita punya sumber alam yang sangat besar. Kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya. Hilirisasi kunci daripada kemakmuran. Karena itu saya minta menteri-menteri terkait, Menteri Investasi, Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM. Ya, program Astacita Swasembada Pangan ini memang sudah digemborkan dan mendapatkan dukungan penuh dari Ketua Kadin, yang artinya para pengusaha sudah mendukung adanya program ini. Lantas Pak Nurdin, karena ini melihat para pengusaha sangat mendukung sekali program Swasembada Pangan yang digemborkan oleh Presiden kita, terutama ada statement dari Ketua Kadin yang menyebutkan bahwa ini program yang sangat bagus. Dari Bapak, sebagai seorang entrepreneur, melihat ini seperti apa, Pak? Kalau saya melihat ini adalah sudah tepat sekali apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo. Indonesia ini kan negara agraris, ya kan? Pulaunya terdiri dari berapa ribuan pulau dengan main islandnya yang besar. Itu semuanya bisa ditanami oleh tanaman, katakanlah padi dan sejenisnya ya, apa segala macam. Jadi yang paling mudah buat kita adalah bagaimana membawa rakyat kita rajin untuk bertani sehingga menghasilkan daripada padi atau beras yang cukup. Jadi jangan lagi kita mengimport daripada beras. Penduduk kita 270 juta lebih ya. Jadi kalau kita fokus membangun dari persawahan, membangun daripada irigasi, membangun dari pasca panennya, industrinya, pasarnya kita saja cukup untuk menampung daripada produksinya. Kenapa kita nggak fokus? Nah sekarang, bagaimana investasi yang dibutuhkan untuk dari membangun persawahan baru, sedangkan bisa kita lihat ya, negara-negara seperti Thailand, Vietnam, bisa mereka mengekspor daripada beras. Bahkan pertumbuhan daripada ekonomi mereka itu masing-masing itu Vietnam itu bisa mencapai 8% lebih. Begitu juga dengan Thailand. Karena tidak dipikirkannya lagi makan daripada rakyatnya. Karena sudah ada daripada pertanian yang difasilitasi atau didukung oleh pemerintah. Jadi swasembada pangan itu memang harus kita lakukan secepatnya. Walaupun kita belum mampu di tahun 2025 secara maksimum, di tahun berikutnya itu harus kita capai swasembada pangan. Menurut saya, sebagai entrepreneur, lahan kita ada, masyarakat ada, kita punya pupuk, punya infrastruktur yang bisa secara minimal sudah bisa melakukannya dan membangun dan diberikan suatu namanya insentif kepada yang bisa masuk di sektor itu. Menurut saya ini adalah salah satu yang dikatakan oleh Presiden Prabowo dan mudah kita ikuti semuanya bangsa Indonesia. Begitu. Baik, itu artinya bahwa swasembada pangan ini bisa menjadi kunci untuk keberhasilan dari Astacita dari Presiden Prabowo Subianto. Lantas apakah ada hubungannya dengan penghematan anggaran yang sudah saat ini dilakukan? Tahan, kita akan bahas ini setelah jeda. Tetaplah bersama kami di NTV Prime Dialog.